memang lokasi situs cagar budaya itu kalau tidak lapuk ya bangunannya, permasalahannya tidak lapuk, pasti yang jelas banyak sekali situs cagar budaya yang tidak terawat. Bahkan di Surabaya ada, nah makanya agar sejarah itu tidak putus seperti yang dikatakan Bung Karno, jangan pernah lupa ketika mereka menguri-nguri sejarah leluhur Pak Blangkon, seperti sejarah di kerajaan Cordova Spanyol, jangan sampai kita mengalami yang diriwayatkan atau yang diramalkan Prabu Jayabaya atau yang terkenal dengan Jongko Joyoboyonya, kitab Jongko Joyoboyo, bahwa orang Jawa akan kehilangan Jawanya. Cerita Rakyat ID subscribe. enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan saya Satrio Imam Panjalu ditemani kru Cerita Rakyat ID, yaitu Ki Ageng Pranataning Jagat. Sahabat Cerita Rakyat, kita bincang-bincang saja sederhana tentang situs cagar budaya atau peninggalan sejarah di masa-masa penjajahan Belanda atau sebelum Belanda, kayak gitu. Jadi kemarin kan kita ekspedisi di satu bendungan ya, irigasi, dimana irigasi ini mirip dengan bendungan, dimana jalan jembatan irigasi itu pas tepat di bawahnya jembatan itu ada aliran sungai di bawahnya. Terus di bawahnya lagi ada sungai. Jadi ada dua sub sungai ya, ada dua sungai yang satu di dalam suatu bentuk terowongan ya, dalam bentuk terowongan, dan itu terowongan terbuat dari cor beton pasir sama semen yang memang menurut cerita masyarakat silam itu sangat kuno karena dibuat zaman Belanda. Zaman Belandanya pun bukan zaman Belanda di waktu agresi militer 1-2, tapi memang zaman Belanda penjajahan sebelum kemerdekaan, kayak gitu. Nah, terkait sejarah, nanti Ki Ageng yang biasanya kita tanya, gantian Ki Ageng boleh bertanya terkait sisi-sisi konseptual atau dialektik tentang sudut pandang melihat satu sejarah situs cagar budaya. Di mana situs cagar budaya ini, sahabat Cerita Rakyat, hampir di banyak wilayah situs cagar budaya itu ya tidak terawat. Tidak terawatnya ini memang karena suatu situs cagar budaya ini masih menjadi kepemilikan pribadi, ada juga yang sudah menjadi kepemilikan umum, baik kepemilikan desa, provinsi ataupun negara, kayak gitu. Yang jelas banyak sekali situs cagar budaya yang tidak terawat. Bahkan di Surabaya ada satu tempat situs cagar budaya yang akhirnya secara dialektik, secara politik ya, saya anggap secara politik praktis yang menurut saya cukup tidak wajar. Akhirnya satu kawasan situs cagar budaya ini sertifikat tanahnya itu seolah-olah menjadi sertifikat yang layak dijual belikan, kayak gitu. Silakan cek saja di berita-berita Surabaya, banyak sekali, dan di beberapa tempat saya rasa juga banyak yang tidak perlu saya sebutkan seperti di mana. Yang jelas kalau ada kesamaan cerita silahkan komen. Bahkan salah satunya juga di sini ya, di situs Pombogo ini. Kalau kita mengatakan tidak terawat sih nggak pantas ya. Yang jelas hanya kurang perhatian, baik diperhatikan oleh dinas irigasi terkait ataupun pihak-pihak yang memang bertanggung jawab ataupun yang memiliki kewenangan tersebut. Karena memang lokasi situs cagar budaya itu kalau tidak lapuk ya bangunannya, permasalahannya tidak lapuk, pasti sudah rata dengan tanah bangunannya itu, kayak gitu. Nah makanya
agar sejarah itu tidak putus seperti yang dikatakan Bung Karno, jangan pernah lupakan jas merah. Kita sebagai generasi baru, generasi muda harus melek sejarah, harus paham bagaimana cara menguri-nguri sejarah. Bagaimana kita melestarikan sejarah sesuai kodrat kemampuan kita masing-masing. Begitupun sahabat cerita rakyat, kami di sini di Cerita Rakyat ID berusaha menampilkan ikon-ikon daerah, ikon-ikon sejarah yang bisa kami jumpai. Kita ceritakan semampu kita, karena ini adalah bentuk cara kita mengingatkan generasi masa depan tentang sejarah di masa lalu sesuai kadar kemampuan dan wawasan yang kami miliki dan kami terima, kayak gitu. Oke sahabat cerita rakyat, Ki Ageng Pranataning Jagat sedang tiba-tiba saja merasakan aura yang tidak enak, sehingga Ki Ageng Pranataning Jagat harus pergi dulu. Akhirnya untuk pertanyaan bisa disambung dengan Pak Blangkon atau Kang Takur ya. Mungkin bisa disampaikan yang kita bisa dialogkan, Kang Takur atau Pak Blangkon terkait situs cagar budaya. Di dalam situs cagar budaya ini Mas Imam ya. Ini kan harus diperhatikan harusnya. Iya kan. Cuma perawatannya atau masalah perbaikan atau apa kelihatan ini cukup rapi Mas Imam ini. Menurut Mas Imam, cara itu untuk merawat ini gimana Mas? Jadi saya sebatas ini ya Pak Blangkon, sebatas dialektik ya, sebatas retorika atau kata-kata yang mungkin secara persuasif nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait Pak Blangkon. Jadi saran saya adalah mungkin masyarakat atau pemerintah desa terkait bisa melakukan koordinasi yang arahnya ke ranah diplomasi kayak gitu. Koordinasi ke ranahnya arah diplomasi. Diplomasi terkait hal apa? Terkait bagaimana pemerintah bisa membangun dan lebih merawat, lebih menjaga peninggalan situs cagar budaya ini kayak gitu. Baik yang ada di Pombogo yang kemarin kita telusuri ataupun yang ada di wilayah-wilayah yang lain. Karena setahu saya sistem hierarki pemerintahan saat ini itu down to top, artinya laporan dari bawah menuju ke atas. Kebanyakan seperti itu. Karena kalau dulu era Soeharto, sistem kepemerintahan itu laporan atau pemberitahuan dari atas langsung ke bawah. Kalau sekarang lebih pada dari down to top, dari bawah ke atas kayak gitu. Harusnya seperti itu kan lebih baik tuh Mas. Yang tahu itu kan dari bawah laporan ke atas kan lebih baik, lebih jelas lah aturan tambahan. Mungkin gini Mas Imam, kedepannya kita akan ambil situs-situs masalah sejarah yang dahulu, kita ambil gambar atau minta cerita pada masyarakat biar situs-situs itu nggak hilang. Itu pengaruh nggak sama masyarakat kalau nggak ada cerita untuk situs-situs itu? Ya pastinya pengaruh Pak Blangkon. Jadi ketika situs itu dilupakan atau sejarah itu dilupakan, tentu akhirnya secara turun-temurun mungkin cucu saya kelak cucu saya kelak nggak tahu bahwa ini adalah peninggalan Belanda. Banyak orang pasti ditanya ketika cucu-cucu saya sudah mulai dewasa, saat ditanya pasti nggak akan tahu kayak gitu. Ini peninggalan siapa? Raroh, jawabannya seperti itu. Sebenarnya Mas Imam, ini bukan emang yang membuat Belanda, yang menyuruh Belanda, tapi yang otomatis rakyat Indonesia yang buat. Makanya kita harus dijaga itu situs-situs itu. Karena yang buat itu bukan Belanda. Yang buat tetap pribumi kita sendiri. Cuma waktu penjajahan. Betul. Berarti kedepannya untuk saling menjaga itu ya, situs-situs itu harus jaga cerita-cerita leluhur kita seperti apa, biar leluhur kita itu bisa diceritakan kepada anak cucu kita kemudian hari. Dan kita juga biar tahu leluhur kita atau ceritanya simbah baik kita masih mbah lagi buyut kita itu dulu waktu penjajahan seperti apa jeripayahnya membuat situs-situs itu tanpa dikasih gaji, tanpa kasih makan, itu dipaksa itu. Betul Pak Blangkon. Kan harus dijaga sampai sekarang ya itu. Salah satu ciri negara besar Pak Blangkon yang negara bukan hanya negara berkembang seperti Indonesia, tapi negara maju
ketika mereka menguri-nguri sejarah leluhur Pak Blangkon, seperti sejarah di kerajaan Cordova Spanyol kayak gitu, seperti juga kerajaan yang di Romawi, kerajaan-kerajaan ataupun di Inggris, Belanda kayak gitu, mereka itu sangat-sangat menjaga dan melestarikan peninggalan masa lalu. Bahkan orang Belanda pun masih banyak yang menyimpan sejarah-sejarah dulu penjajahan di Indonesia, akhirnya dibawa lagi ke Belanda. Tujuannya apa? Karena tujuannya adalah untuk aset data masa depan. Kayak gitu, untuk aset data masa depan. Sehingga kalau bisa anak cucu kita mulai dari anak canggah, wareng, udeg-udeg, gantong siwur dan lain sebagainya sampai geropak sente, debok bosok, itu sebisa mungkin masih memiliki sejarah meskipun sekedar wawasan Pak Blang. Berarti gini Mas Imam ya, cikal bakal desa itu kan harus dibudayakan. Istilah cerita itu jangan sampai punah. Betul. Itu harus dilestarikan berarti ya. Betul. Dalam bentuk mungkin bisa ini ya, video seperti kami ini juga bisa. Terus dalam bentuk coretan tangan atau dalam bentuk ulasan tulisan yang dicetak itu bisa juga Pak Blangkon. Karena kalau kita berguru pada barat terus itu kita saklek atau konservatif sekali terhadap metode pembelajaran barat, kita pasti terpaku pada sejarah itu harus valid, harus konkret, harus ada bukti, harus bisa dianalisis, harus ada peninggalan-peninggalannya. Pasti susah. Karena kan kita sudah kehilangan sejarah kita, Pak Blangkon. Data-data itu sudah mulai ada yang dikubur, ada yang dibawa ke Belanda, ada yang dibawa kemana saja kan banyak, Pak Blangkon. Sehingga ya minimal ditulis kayak gitu sudah cukup lumayan lah. Mungkin gini Mas Imam, ya mungkin lebih baik kalau istilah masyarakat yang tahu sejarahnya desanya masing-masing, ya biar cerita itu tidak punah atau habis, itu kan jangan malu-malu lah ngomong entah siapa yang dia mau untuk cerita desanya masing-masing. Sangat perlu ya. Betul, itu sangat perlu sekali. Dan hal yang terpenting adalah dilalui atau proses yang bisa melakukan itu adalah saya kira kewenangan dari perangkat desa terkait kayak gitu. Berarti untuk kedepannya perangkat desa atau dari kepala desa lah uri-uri masalah babat. Yang penting itu, jangan ini Pak Blangkon ya, jangan tanya soal data itu harus benar, harus valid, harus ada bukti, nggak perlu. Nah, nanti penting, biar generasi zaman ya. Iya, yang penting namanya aja itu sesuai. Betul. Cuma masalah cerita itu soalnya orang yang dahulu gimana kan kadang mungkin nggak banyak cerita ya. Jangan sampai kita mengalami yang diriwayatkan atau yang diramalkan Prabu Jayabaya atau yang terkenal dengan Jongko Joyoboyonya, kitab Jongko Joyoboyo, bahwa orang Jawa akan kehilangan Jawanya. Jawa dalam arti apa? Ya dari sisi budaya, dari sisi sejarah, dari sisi apapun kita bisa saja kehilangan itu. Artinya jangan sampai. Padahal di dunia lain, di luar negeri itu mengakui Pak. Betul. Orang Jawa seperti apa, tali silaturahminya seperti apa. Betul. Rukun tetangganya seperti apa, saling gotong royong tidak ada kalau nggak ada di Indonesia padahal. Oke, gitu dulu ya sahabat cerita rakyat. Disambung lagi cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa ikuti episode sahabat cerita rakyat di Cerita Rakyat ID. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya karena komen Anda akan mempengaruhi eksistensi channel kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.